Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, banyak manusia terlena dengan kenikmatan dunia yang fana. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Insan ayat 27 dan 28 bahwa orang-orang kafir lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Sementara di surah Al-Zalzalah ayat 7-8 Allah menegaskan setiap amal kebaikan dan keburukan meskipun seberat biji zarah akan mendapatkan balasan. Dunia hanyalah sementara, namun akhirat adalah kekekalan yang sebenarnya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas lebih dalam makna dari ayat-ayat tadi agar kita semakin sadar pentingnya memperjuangkan akhirat dan tidak hanya terlena dengan dunia yang sementara. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Seger. Senang sekali hadir kembali. Insya Allah. Setelah kemarin sempat libur ya Pak Kiai karena mungkin lebaran. Walaupun kita tetap menemani pemirsa ya, tapi senang sekali melihat Pak Kiai kembali hadir menemani kita, berbagi ilmu lagi dalam keadaan sehat. Segar insya Allah. Ya. Malah justru mestinya harus lebih semangat, harus lebih bagus karena sudah dicas dengan Ramadan. Betul, betul. Jadi itu kan sebenarnya istilah Syawal Pak Kiai, itu artinya peningkatan ya? Iya, Syawal itu naik. Naik. Jadi sebenarnya tuntutan PR kita masih banyak sebenarnya. Setelah Ramadan, di Syawal ini kita harus semakin naik lagi harus ya lebih performanya. bagus. Iya, Amin. betul. Amin. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema bahasan kita kali ini sangat menarik. Dunia sementara, akhirat selamanya. Betul sekali. Ini tuh seliweran sebenarnya statement ini ya. Di media sosial kita juga sering mendengarnya. Tapi kadang-kadang manusia itu banyak lupanya. Karena dalam kehidupan sehari-hari yang banyak dipikirin, yang banyak kita kejar adalah dunia. Akhirat nanti-nanti kalau ingat, nanti-nanti kalau misalnya Allah kasih ujian baru ingat akhirat. Sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mendudukkan dunia dan akhirat? Apakah bisa diseimbangkan? Atau salah satunya nih akhirat harus kita terus kejar sementara dunia ya udahlah sedapatnya aja. Bagaimana sebaiknya? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dunia sementara, akhirat selamanya ini bahkan oleh musisi-musisi yang hijrah dijadikan musik ya, diangkat menjadi sebuah tema song yang luar biasa ya, menarik gitu kalau sering kita dengar kalau kita di mobil di jalan itu. Sebenarnya tema kita ini adalah sebuah tema yang sudah dibuatkan di dalam Al-Quran. Betul. Artinya Allah mengatakan inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itu, jadi ada banyak orang yuhibbunal ajilah. Mereka itu lebih suka yang ajilah. Ajilah itu maknanya yang cash. Yang cash ya. Wa yazaru wara'ahum yawman thaqila. Tapi mereka meninggalkan yang sesungguhnya di balik mereka itu ada hari yang sangat berat. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan di kalangan ulama itu, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Yang cash lebih disukai manusia ketimbang yang bertempo. Dan ini rasional. Betul. Artinya gini Mbak Mila dan para pemirsa, kalau dikatakan bahwa ya babun minal ilmi khairun min sab'ina raka'atin. Satu bab permasalahan keilmuan yang dia tekuni, dia nonton sampai tuntas, itu lebih bagus ketimbang 70 rakaat. Itu nilainya tinggi benar. Tapi kalau orang mau ngaji gitu, ini 2 juta, nggak usah ngaji dulu, ngaji kan masih banyak. Anterin gua ke pasar. Ngaji apa 2 juta?
2 jutanya Pak. Hari gini pagi hari gini Nah, semua susah gitu. Itu yang Betul, dimaksud betul. dengan anak Iya. tuh khairun minan nasi'ah. Pandangan manusia itu yang cash, yang sekarang lebih diminati ketimbang yang akan datang. Betul. Bagaimana seandainya kalau kita lihat lagi rakaatain ya minas sahar khairum ya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih bagus Dunia dan ketimbang seisinya. Kalau Dunia dikasih nih 10 juta udah nggak usah sholat. Banyak ikut sama saya aja. 10 juta apa sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya kayaknya belum sampai. Masih berat kayaknya bakal 10 juta Pak Kiai. Nah, kalau Subhanallah. begitu masalahnya berarti pemahaman kita. Iya. Ya, yang perlu dipaham mungkin bagaimana literasi pemahaman kita terhadap apa itu anak tuh khairum minan nasiyah itu yang perlu diperbanyak. Kita tentunya lewat Gapai Kemuliaan ini, kajian tafsir tematik ini memang sengaja memilih kajian-kajian yang pada masyarakat itu sering mereka berhadapan kondisi yang semacam itu. Maka kita ingin mengatakan bahwa pahamilah bahwa sebenarnya yang kita anggap lebih bagus itu 2 juta daripada 2 rakaat itu. Kalau kita benar-benar melakukannya, membelanya yang 2 rakaat itu tadi. Dan kita yakin benar mendahulukan yang lebih bagus dari yang bagus. Ya, ini mendahulukan yang terlebih bagus dari yang bagus. Itu nggak akan hilang 2 juta yang tadi kita tinggalkan. Betul. Itu. Subhanallah. Ya, jadi ini saya menangisi diri sendiri sih sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang tuh kita tidak sadar ya. Kita lebih memilih itu tadi, memilih yang terlihat gitu, memilih yang ada sekarang gitu. Akhiratnya nanti itu subhanallah ya betul. Ya. Rasanya perlu dicas lagi gitu ya hatinya. Betul. Jadi Pak Kiai sebenarnya istilah bahwa menyeimbangkan dunia dan akhirat tuh saya nggak tahu apakah itu kurang tepat karena pada akhirnya kalau tadi dari pembukaan yang Pak Kiai sampaikan yang nggak boleh diseimbangkan akhirat harus tetap jadi tujuan utama gitu loh. Iya. Nanti dunianya ngikut, betul nggak begitu Pak Kiai? Iya, jadi ada bahasa kita yang sering kita dengar itu. Kalau besi 1 kilo, kemudian ditimbang dengan kapas 1 kilo, ya apakah sama volumenya? Bisa jadi angka timbangannya sama, tetapi yang satu sedikit, yang satu bisa jadi setengah kamar kita gitu ya. Jadi nggak mungkin kita menyamakan, mengukur dalam sebuah perbandingan kapas dan besi dalam hal untuk mencari timbangan, angka timbangan. Nggak cocok kalau seandainya menyeimbangkan antara kepentingan ukhrawi dan duniawi, karena dia pasti akan kalah. Sudah pasti. Jadi bahasanya tuh istilahnya tidak apple to apple. Membandingkan dunia yang kecilnya tuh seperti ini kemudian dengan akhirat yang luar biasa, kekekalan yang abadi tuh udah nggak sanggup rasanya Pak Kiai. Iya, jadi nggak mungkin ya, untuk menyeimbangkan. Sehingga di dalam Al-Quran, konsep Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa di dunia kamu harus makan, kamu harus minum, kamu harus tutup aurat, kamu tidur supaya tidak hujan. Itu bahasanya wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa. Artinya boleh duniawi ya kita mencarinya dalam kapasitas hanya untuk memenuhi itu tadi itu hajat-hajat yang sifatnya primer. Jadi yang sekunder jangan berlebih-lebihan gitu ya. Jadi di tengah kemudian dunia yang semakin tua Pak Kiai, dunia yang semakin menggila, tantangan hidup yang luar biasa besar. Sekarang ini kayaknya batasan-batasan norma, apalagi nilai-nilai agama banyak kemudian kita diperlihatkan itu sudah jauh gitu. Bahkan umat muslim sendiri juga rasa-rasanya sekarang ini jauh, banyak juga yang kemudian jauh dari nilai-nilai agama, terlalu fokus dengan dunia, terlalu mengejar dunia gitu. Bagaimana kemudian kita bisa kembali lagi pada fitrah kita bahwa kita tuh harusnya tuh fokus terhadap kampung halaman kita yang abadi, akhirat gitu, surga gitu. Bagaimana kemudian men-switch mindset
Pak Kiai? Ya, ini memang ada orang bilang gini, ini kan kalau pemahaman kita semacam itu, sementara hidup kita itu di dunia, berarti kalau kita tinggalkan dunia ini, kita bisa terjajah oleh mereka yang menguasai dunia. Nah ini salah memahaminya. Yang dimaksud pada kajian kita, konsep tentang Al-Quran itu, pentingkan akhirat, maka jangan lupa untuk kepentingan dunia. Orang yang konsentrasi untuk mencari yang terbaik dari yang baik, itu yang baik itu secara otomatis terbawa. Jadi Mbak Mila dulu ya ada peribahasa orang Jawa Mbak Mila itu bahwa nandur pari entuk suket, nantuk suker ora entuk pari. Iya. Itu filosofinya bagus sekali. Orang yang menanam padi itu dia akan mendapatkan rumput. Tapi orang yang nanam rumput tidak akan dapat padi. Menurut saya itu bagus sekali. Untuk menggambarkan nilai suket dengan nilai padi itu. Kalau dia konsentrasinya menanam padi, maka sebenarnya padi suket yang untuk makanan ternaknya itu secara otomatis sudah disediakan oleh Allah. Tapi kalau orang menanam padi jangan berharap dia bisa makan. Jadi mementingkan dirinya, padi itu binatangnya tersejahterakan, mencari kepentingan binatang untuk dirinya, dia bunuh diri. Bagus, dan itu Qur'ani. Ya, memahami itu. Jadi kita bukannya harus meninggalkan dunia ini sehingga kita terjajah oleh mereka, bukan. Cara mengorientasikannya yang penting. Orientasinya ukhrawi, dunia itu akan mengejar kita. Yang nggak boleh kita mengejar dunia, Nah, itu maksudnya. Gitu. Pak Kiai, menarik sekali. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan sampai dunia itu sampai di hati ya. Di genggaman dulu kan ada istilahnya begitu ya, kalau tidak salah ya. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati, sampai di tangan saja. Nah, kita akan bahas lebih detail di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mas Imam Hussein yang berasal dari Kebumen. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hussein, asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya belajar di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ada hal yang perlu kami tanyakan mengenai tentang tema dunia sementara akhirat selamanya. Jadi yang kami tanyakan adalah bagaimana cara menanggapi pemuda-pemuda sekarang yang mereka selalu berkesibukan dengan pekerjaan-pekerjaannya sehingga dapat melalaikan mereka dari kewajiban agamanya. Dan juga bagaimana solusinya agar akhirat selalu menjadi prioritas utama kita. Mungkin cukup sekian Kiai, terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam dari Kebumen atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai tapi masih berkaitan. Yang pertama, bagaimana dengan fenomena para pemuda dan pemudi sekarang yang rasa-rasanya terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya mungkin sehingga akhiratnya kemudian lalai. Dan bagaimana supaya kita tuh fokus aja sih untuk mengejar dan memprioritaskan akhirat. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih ya Imam Hussein di Kebumen. Yang perlu dipahami pertama bahwa kata duniawi dan ukhrawi itu hanya terminologi dalam memahamkan dunia yang berbeda. Tetapi bisa jadi yang sesuatu yang duniawi itu bisa berwarna ukhrawi. Tetapi kebalikannya yang kelihatannya dia berupa ibadah, tetapi warnanya bisa berwarna duniawi gitu. Itu yang mesti dipahami dulu. Betul. Yang kedua mesti kita pahamkan tuh begini. Jangan menganggap bahwa
orang-orang yang di pesantren itu adalah orang yang sudah lebih bagus ketimbang orang yang berpendidikan di luar pesantren. Bahwa sebenarnya itu cuma untuk bisa memberikan dasar-dasar di mana pijakan sebagai orang yang profesional akan nanti pada dunia mana dia akan menekuninya. Itu saja yang membedakan belajar di pesantren atau belajar di luar pesantren. Konsep Al-Quran itu mengatakan gini, la yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Plus dan minus itu sesuatu yang berlawanan dan dia tidak mungkin berkumpul menjadi satu. Jadi kalau kita ingin membedakan duniawi dan ukhrawi itu pada pemahamannya itu yang plus dan yang minus. Kita di dunia ini, kalau yang plus itu maknanya ukhrawi, mana yang negatif itu maknanya duniawi. Kemudian bagaimana cara mensikapinya? Idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau kita ini umpamanya di kalangan dunia pesantren, anak-anak muda, Gen Z, kemudian lebaran bertemu dengan mereka itu yang berpendidikannya umum, idfa billati hiya ahsan. Maka kamu harus bersikap bagaimana lebih bagus dari sikap yang mereka tunjukkan. Itu. Lalu bagaimana kalau kita melakukan konsep itu? Fa'idzal bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Ini menarik. Kalau kita tetap berposisi orang yang terbaik, yang lebih bagus, yang lebih lembut, yang lebih bijak terhadap orang lain, pada saat mestinya terjadi permusuhan, maka dia menjadi sahabat yang setia. Jadi sampai kapanpun yang namanya kebatilan itu akan kalah dengan kebenaran. Sampai kapanpun juga plus itu akan menang menghadapi yang minus. Nah, jadi yang bagus itu dia tetap akan menjadi mencolok dan menarik untuk ditiru oleh orang-orang yang belum baik. Idfa billati hiya ahsan. Kamu menolaknya harus lebih bagus dari dia. Caranya, sikapnya, ungkapannya, perilakunya, diksi pilihannya, lembutnya, maka dia akan ikut kamu. Waliyun hamim. Nah, jadi kita nggak bisa pada awal kemudian bertemu dengan seseorang, kita akan mengatakan kita termasuk yang baik, mereka nggak boleh begitu, ya, karena sesungguhnya dia mesti melalui satu proses ujian dulu, bergaul, terjadi beda pandangan, terjadi benturan, maka ketika kebaikannya itu yang dia tunjukkan, dia akan menjadi orang yang setia dengan kebaikan yang kita tunjukkan. Itu sudah dijamin. Jadi kita tuh pada awalnya emang tidak boleh menjudge ya Pak Kiai. Artinya gini, saya ini lebih baik nih dari si fulan atau si fulanah misalnya. Belum tentu gitu Belum ya. tentu. Kadang-kadang, nah ini tadi misalnya soal dunia dan akhirat ya, duniawi dan ukhrawi. Kadang-kadang itu kita menjadi hakim terhadap orang lain. Misalnya seolah-olah orang tuh yang sibuk kerja misalnya. Ini nih orang ya Allah akhiratnya tuh lupa kali ya. Kerjaannya workaholic, nggak pernah ini nggak. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak tahu Pak Kiai. Misalnya si orang ini mungkin sibuk bekerja, niatnya memang mau menghidupi keluarganya, mencari nafkah, niatnya lillahi ta'ala kan sebenarnya itu juga bagian dari dia mencari ukhrawi juga kan Pak Kiai. Bisa jadi dia mastur anil ibadah, orang yang berselimut menutupi ibadahnya. Betul, betul. Jadi orang yang berzikir itu nggak mesti duduknya di masjid. Betul. Tetapi bisa jadi di depan komputer. Nah. Dia orang yang bisa memainkan antara jasmani dan rohaninya. Maka dia menjadi orang yang menutup dirinya, sementara sebenarnya dia lebih tinggi di depan komputer ketimbang sahabatnya yang tidak melakukan apa-apa atau berzikir tetapi ya mempertunjukkan kepada orang lain. Nggak bisa. Ukurannya bukan fisik. Ya. Dan yang paling bisa mengukur, yang paling bisa kemudian menilai ini orang memang berat apa tujuannya, niatnya tuh memang hanya sekedar mengejar dunia atau akhirat, itu kan sebenarnya dia sendiri dan Allah ya Pak Kiai. Iya. Orang lain kan nggak bisa menilai ya Pak Kiai. Nggak bisa. Kita masih ingat Mamilah, udah lama sekali ya di gapai kita membahasnya, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu yang dikagumi oleh muridnya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad ibnu Hambal itu.
Tapi anaknya Imam Ahmad itu ketika dia mendengar ayahnya mengagumi Imam Syafi'i, dia minta izin mau lihat apa sih hebatnya Imam Syafi'i, guru dari ayahnya. Dia lihat cuma melamun aja. Nah ya gitu. Yang dia lihat tuh cuma melamun, sholat, habis sholat melamun. Nanti ketemu sholat lagi. Setelah itu Makan minum ala kadarnya melamun lagi. Karena sudah hari satu malam hanya yang dia lihat melamun, maka dia izin. Tadinya 3 hari jadi cuma 1 hari. Pulang dia bilang mayanya, apa hebatnya gurunya? Ya, yang kulihat dia cuma melamun aja gitu. Oh kalau gitu kita akan ke sana. Diajak balik gitu. Ditanya ya oleh Imam Ahmad apa yang menjadi gerangan ya pemikiran sehingga terlihat banyak yang menguras pemikiran. Dia bilang ada satu hadis yang aku baru saja menerimanya. Dan ketika hadis itu aku mencari sudah 70 hukum lahir dari satu hadis. Tapi hadis itu masih saja mengeluarkan hikmah-hikmah keilmuan. Sehingga aku itu yang menyebabkan aku malas untuk makan dan minum. Ya Allah ya Rabb. Apa itu hadis itu ya guru? Hadis itu ketika Nabi lewat di salah seorang sahabatnya yang punya anak kecil sedang memegang burung, anak burung. Kemudian nangis ketika burung itu lari terbang. Nabi berkomentar kepada anak kecil itu, ya Numair, ma fa'alan Nughair? Wahai Numair, nama si anak kecil, ma fa'alan Nughair? Kenapa burung kecilmu itu kenapa? Terlepas. Oh gitu. Maka nanti kau akan mendapatkan lagi. Apa hukum yang bisa digali? Tapi 70 hukum sudah tergali dari hadis itu. Kata Imam Syafi'i, burung boleh dipelihara sepanjang dia tidak menyakitkan. Burung boleh, binatang burung apapun juga boleh dikasih kepada anak kecil yang belum dewasa. Asalkan dia punya cinta. Karena dia akan bertanggung jawab. Ya. Binatang bila dia dikurungkan tidak dilepas itu bukan penyiksaan. Asalkan hak-hak kehidupannya dipelihara. Sudah 70 hukum. Masih tergali terlihat. Anak itu mengatakan aku lihat dia cuma bengong aja. Beda kelasnya kalau ulama besar tuh Masya Allah Pak Kiai. Jadi ya yang kita lihat karena pandangan kita yang terbatas itu seolah-olah apa kabar sama orang sekarang ya Pak Kiai ya. Kita kan julid ya, kerjaannya melamun. Ngapain gitu, ternyata beliau Masya Allah. La ilaha illallah, subhanallah. Masya Allah, memikirkan hukum-hukum itu. Allah ya ulama kelas berat memang udah, kita tuh jauh banget Pak Kiai, Masya Allah nih manusia-manusia akhir zaman ini. Menarik sekali Pak Kiai, saya sampai terharu. Masya Allah, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Tentunya setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dahsyat sekali ya, judulnya aja udah dahsyat gitu. Dan ini kan lekat dengan kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kemudian tadi sudah kita bahas ya selama 2 segmen tadi, saya tuh kemudian ingat kemudian Pak Kiai pernah menyampaikan dalam beberapa kali pembahasan gitu ya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang kita lihat sifatnya duniawi yang kita lakukan itu bisa loh bermakna ukhrawi dan berbobot pahala ukhrawi ketika kita tempelkan niat, ketika kita tempelkan misalnya ya ini karena lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah, karena semuanya karena Allah tuh sebenarnya ketika pekerjaan duniawi kita dibungkus dengan itu tuh akhirnya bobotnya jadi ukhrawi kan Pak Kiai. Iya betul sekali ya Mbak Mila dan para pemirsa. Jadi ada dalil yang memperkuat itu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita melakukan ritual ibadah mahdhah, sholat, kemudian kita puasa, tapi kita nggak niat, nggak ada nilai. Nah, bahkan sebuah
pendapat ulama yang mengatakan rubba amalin saghirin yu'azzimuhun niyah. Berapa banyak ibadah yang ringan, yang kecil, dia menjadi besar dari lantaran dibesarkan oleh niatnya. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Berapa banyak ibadah yang besar kayak haji, jihad, itu ibadah besar, tapi dia menjadi nilainya kerdil dari lantaran niatnya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kemasan. Jadi kalau sekarang teori tentang kemasan itu bukan cuma bagian dari para pelaku bisnis, bagaimana barang yang jelek kalau kemasan bagus orang akan menarik itu. Itu menjadi, kemasan itu adalah format niat. Cuma bedanya kalau dalam dunia perdagangan, kemasan yang bagus tidak bisa merubah isi. Jadi mohon maaf ya, barang jelek dibikin bagus, kemasannya bagus, ya, dia tidak akan berubah. Itu adalah sebuah tamsil, sebuah percontohan tentang niat. Cuma bedanya niat itu bisa mempengaruhi substansinya. Nilai yang tadi rendah itu bisa bagus dengan sebab tampilannya. Itu saja yang menjadi beda. Jadi jangan menganggap wah saya melakukan yang kecil. Bukan. Kecil besar itu tergantung apa niatnya. Termasuk gini, Mbak Mila masuk ke dalam masjid. Apa yang menjadi niat orang masuk masjid itu? Mau sholat. Maka ibadahnya itu menjadi kecil. Walaupun ibadahnya sholatnya besar. Ibadah sholat itu ibadah yang besar. Tapi nilainya kecil ketika dia masuk masjid itu niatnya mau sholat. Tapi kalau dia niatnya mau sholat, dia mau iktikaf, dia mau menghindar dari kebisingan guncingan, dia tidak mau melihat orang yang berpikir tentang rebutan duniawi, dia pengen menyendiri, dia pengen berzikir, dia pengen berdua dengan Allah. Berapa banyak, maka yang kecil itu yasiru kabiran bihusnin niyah, berubah menjadi ibadah yang besar karena niatnya banyak dan dia ya menambahkannya. Kita kan suka lupa dong menambahkan niat pada satu perbuatan. Ya, itu pernah kita bahas ya Pak Kiai ya. Dulu sekali ya, betul. Tambahkanlah niat yang baik dalam ibadah kita, karena derajat ibadah kita tuh akan naik signifikan ya Pak. Ya, jadi yang tadinya duniawi, dia berubah menjadi ukhrawi. Masya Allah. Mbak Mila ketemu sama temennya, mau kemana Mbak? Itu duniawi, basa-basi dengan tetangga, dengan satu lingkungan. Tetapi ketika dia ingin berbasa-basi, ingin idkhalus surur, supaya senang, ingin mengomentari bahwa pakaiannya bagus, supaya dia bersemangat, berapa banyak yang dia lakukan itu, padahal pekerjaannya cuma satu, mau berangkat Mbak. Cuma itu yang dia katakan. Kembali lagi hati, latih terus. Oh, jadi gitu ya Pak Kiai ya. Jadi itu namanya cerdas. Dalam satu kali tindakan mungkin ibadah tadi ya, ibadah mungkin bisa dikatakan ibadah Allah, tambahkan niat yang banyak, jadi level ibadah kita tuh langsung naik kelasnya jadi. Dan itu kecerdasan spiritualnya di situ. Betul. Dia cerdas dengan yang dia lakukan. Masya Allah. Iya ya, luar biasa. Nah Pak Kiai, ini pengalaman pribadi. Maksudnya kan kemarin sudah puasa. Alhamdulillah, maksudnya gini loh. Kalau puasa itu kan karena mungkin situasi, karena kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan itu kan paling tidak kita kan jadi lebih dekat ya, lebih kuat secara spiritual. Kemudian datanglah dengan hiruk pikuknya Idul Fitri gitu kan, pulang kampung, mudik segala macam. Sejujurnya saya tuh merasa futur Pak Kiai. Jadi seolah-olah memang jadi agak turun gitu, karena mungkin ketemu teman ya, sebenarnya bukan karena ketemu temannya gitu, ketemu temannya tapi terus ngapa-ngapain gitu ya Pak Kiai, mungkin nggak sadar ngomongin yang lain segala macam. Jadi ada perubahan perilaku yang akhirnya menggiring kita tampaknya, atau setidaknya saya menyadari, aduh kayaknya kok jadi lebih banyak ke dunianya nih gitu, lebih ngejar kulineran atau apa, jadi hilanglah kemudian semangat spiritualnya yang sudah dibangun pada saat Ramadan. Mengembalikannya lagi itu seperti apa Pak Kiai? Ya Mbak Mila, kalau dibuat ilustrasi ini seperti background kita ini, iman itu
seperti warna. Jadi merah, kuning, hijau, biru itu secara ekstrim dia membedakan diri. Tetapi jangan lupa pada hal tertentu itu ada gradasi warna. Nah, iman juga kena gradasi ketika kita di mana kita berada. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu yang disuruh kita itu apakah kita mampu melakukan sebuah perubahan pada pertemuan itu? Kalau enggak, maka kita jangan lakukan. Jadi cukup bertemu tidak lama karena kita yakin kalau kita tidak mempengaruhi, kita yang dipengaruhinya. Betul. Ya, jadi apa itu at-tabi'ah, dia itu yassurukut tabi'ah. Tabiat itu bisa mencuri tabiat orang yang lain lagi. Tepat sekali, betul. Iya. Betul. Jadi iya, kita tuh memang betul menyerap energi, menyerap kebiasaan di lingkungan ya pada akhirnya Pak Kiai. Bisa. Jadi merasa sekali gitu. Jadi waktu kembali lagi ke ibu kota walaupun dengan segala kemacetannya, tapi karena kembali lagi mungkin ngaji apa gitu tuh jadi ngecas lagi sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Kiai. Masya Iya, Allah. alhamdulillah, Jadi alhamdulillah. jazakallah khair. Jadi betul ya bahwa ada di mana kita itu juga mempengaruhi bagaimana Ya, kita bisa betul. fokus kita beralih lagi gitu ya Pak Ya, Kiai. betul. Nah Pak Kiai, ini yang juga menarik. Kadang-kadang tuh kita lupa bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan itu punya dampak ukhrawinya. Ya, misalnya gini, misalnya bohong-bohong sedikit gitu misalnya. Nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan tuh punya bobot ya, maksudnya selalu punya konsekuensi gitu. Nah tapi kan kadang itu kita sering lupa ya, nggak sadar ketemu teman, basa-basi ntar ngobrolin orang lain. Sebenarnya niatnya karena basa-basi, tapi tanpa sadar kita ngomongin orang, akhirnya gibah. Kita kan punya konsekuensi sebenarnya dari hal kayak gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memproteksi diri supaya gampang banget Pak Kiai, maksudnya sekarang tuh orang tuh malam tuh bisa kemudian taat, pagi ketemu teman atau misalnya ketemu situasi yang berbeda bisa futur lagi. Sangat mudah. Bagaimana Pak Kiai? Iya, oleh karena itu perjuangan yang paling besar itu adalah jihadun nafas. Iya. Melawan keinginan kita sendiri. Obsesi kita itu kadang-kadang liar, kadang-kadang melupakan kulit, melupakan isi gitu itu. Nah, menjaga potensi itu menjadi sangat penting. Jadi seperti saya menggambarkan bahwa warna itu bisa tergradasi kalau dia berhadapan dengan warna lain, itu gambaran tentang keimanan itu memang nyata semacam itu. Oleh karena itu kita disuruh segala sesuatu itu membuat perhitungan gitu. Kita mau kemana nih? Mau ke A, ketemu B dan C gitu. Siapa dia? Ya, maka kita punya gambaran A, B, C, D, F, G dan I. Oh, kalau begitu saya nggak perlu lama. Siap. Nah, itu cara yang melakukan hisab, membuat sebuah Hisab pada diri. perhitungan itu seperti itu. Oh, berarti saya nggak boleh. Dan kita nggak boleh memutuskan persahabatan itu, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi yang sekarang kita hitung sampai F, nanti pada akhirnya dia tidak seperti itu, bahkan dia bisa lebih bagus dari kita. Dari kita, betul. Nah, tapi perhitungan dirinya harus ada. Jadi yang untuk hari ini A sampai F, wah ini saya nggak perlu lama sama dia. Tapi kita nggak boleh putus. Oke, siap, Masya Allah. Jadi hisaplah diri kita dulu, Iya. pertimbangkan dulu, kira-kira banyak mudorotnya atau manfaatnya kalau misalnya kita kesini, kita ketemu ini. Kemudian ya itu tadi ya, meringankan hisap kita juga di akhirat ya Pak Kiai ya. Iya, wa ma ladaihi illa raqibun atid. Apa saja yang kita lakukan itu di samping kanan ada raqib, semakin kiri ada atid. Ada ulama memang beda pendapat. Apakah itu nama? Ya, raqib dan atid apakah itu nama? Ada ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan itu ulama. Jadi itu profesi sebenarnya. Ulama menganggap nama itu adalah dari sebuah profesi, dari tugas yang dilakukan malaikat yang duduk di sebelah kanan mencatat yang baik-baik itu disebutnya raqib, yang sini disebutnya atid. Yang lain mengatakan bukan, tapi dia kiroman katibin pamannya. Itu kita nggak menghormati perbedaan pendapat itu. Tapi
memperhitungkan segala sesuatu yang ada di depan itu, jangan lupa nih ini Iya, dia akan betul. mencatat terus. Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Pak Kiai, bicara soal judul kita ini, fenomena yang kemudian banyak atau sering kita lihat adalah ada mungkin orang yang begitu ngoyonya, begitu mati-matiannya yang mengejar dunia. Misalnya, pokoknya gimana caranya bisa dapat uang yang banyak, gimana caranya saya bisa jadi terkenal, gimana caranya saya bisa punya jabatan yang tinggi. Sehingga kemudian nilai-nilai atau syariat-syariat agama tuh banyak kemudian yang dilanggar. Nah, sejatinya bagaimana kita kemudian menyikapi fenomena yang seperti ini, Pak Kiai? Ya, dia kembali pada kaidah awal tadi ya, menilai bahwa anak tuh khairun minan nasi'ah. Bahwa yang cash lebih bagus utama. ketimbang yang nanti bertempo. Padahal sebenarnya kualitasnya itu bukan dari waktu diberikan secara langsung atau tertunda. Tetapi secara jujur harus kita melihatnya apa yang mau dikasih gitu loh. Nah kadang-kadang kan orang lupa, cuma waktu yang diperhitungkan itu sekarang dengan nanti lebih bagus sekarang gitu loh. Sekarang coba kita beralih cara berpikirnya. Apa yang mau diberikan sekarang dan apa yang diberikan nanti. Kalau kita bisa membedakan itu, kita nggak terpedaya kok. Orang nggak bisa. Yang dia pikir itu sekarang sama nanti. Padahal sekarang diberi apa, nanti diberi apa. Itu yang terlupakan. Jadi memang harus saling mengingatkan bahwa yang instan itu tidak akan kuat lama. Yang instan itu tidak akan lebih bagus daripada yang abadi. Ada sebuah pembanding begini Mbak Mira. Imam Syafi'i itu umurnya kurang lebih sekitar 53 tahun. Tetapi dia sudah hidup di alam kubur itu 1.300 tahun. 1.300 tahun di dalam kubur. Ya, Hidupnya cuma 53 tahun. Berarti kita mendapatkan pelajaran itu yang dulu dia begitu hebat dan sebagainya, sekarang di alam kuburnya itu sudah 1.300 tahun. Nah, kalau kita bisa memahamkan kepada diri kita dan orang lain bahwa yang kita bilang hebat itu cuma 53 tahun, cuma 70 tahun, cuma 100 tahun walaupun jarang. Selebihnya kita di kuburan. Dan yang disebut-sebut bukan kita, tapi nama kita yang disebut. Karena kita sudah tidak ada lagi. Nah kalau begitu, ya jangan lagi ada kaidah yang mengatakan an-naqdu khairun minan nasi'ah. Ya, tetapi al-khair khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih bagus dari yang pertama, maksudnya dari dunia itu. Oke, jadi kan betul sih Pak Kiai. Itulah yang kemudian kadang menjadi buat saya pribadi menjadi penyemangat, menjadi pelipur lara. Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak adil di dunia ini gitu misalnya Pak Kiai. Mungkin kita melihat kekejaman yang masih juga terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina gitu ya. Yang rasanya tuh aduh kita tuh mesti ngapain ya supaya ini kemudian bisa selesai gitu. Karena begitu luar biasa sakitnya kan melihat saudara kita disiksa kemudian dihilangkan seperti itu gitu. Tapi dalam hati ada pelipur lara karena Allah sendiri yang bilang di Quran kan sebenarnya dunia itu sementara gitu. Kehidupan akhirat itu selamanya dan bahkan Allah sendiri yang akan memberikan balasan pada orang-orang yang zalim. Jadi itulah yang kemudian menjadi setidaknya buat kita ya yang merasa mungkin di dunia ini lelah, merasa di dunia ini melihat
segala macam ketidakadilan ini merasa capek, merasa tidak sanggup, ada harapan ya Pak Kiai bahwa Allah itu akan membayar setiap rasa yang kita alami itu dengan kebaikan insya Allah. Ada orang pensiun dini itu jadi pilihan. Iya. Padahal dia masih 10 tahun, masih 15 tahun. Tetapi karena dia punya pilihan pensiun dini, dia punya perencanaan yang lebih bagus, maka dia lebih dulu meninggalkan dunia, tetapi dia mendapatkan pensiun yang sudah lebih dulu dia dapatkan. Cara pandang yang semacam ini, itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang berani menjual harta dan nyawa untuk ya biizzatillah, ya untuk kebesarannya Allah. Itu seperti itu. Pensiun dini dia. Kalau dalam pandangan kita kan, aduh ngapain, sayang banget gitu ya. Misalnya kenapa sih harus pensiun dini, nggak sayang uangnya, nggak ini gitu. Semua ukurannya kacamata dunia kan Pak Kiai. Iya. Padahal mungkin ada harga yang jauh lebih besar yang dia gadaikan untuk akhirat kan sebenarnya gitu. Ya, tadi kita singgung walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih bagus ketimbang yang pertama, maksudnya dunia. Itu ketika turun ayat itu, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang tidak bisa tidur dan ketika dia bermunajat dia minta dicabut umurnya. Ya amitnil an, ya Allah cabut umurku sekarang. Sampai 2-3 orang, sampai kalau malam itu terdengar ya dojal muslimu nabi buka ihim, gemuruh suara dari lantaran tangisan orang-orang itu. Nabi menjelang subuh nanya, kalau malam ribut itu apa sih? Maka mereka mengatakan, ketika mendengar walal akhiratu khairul laka minal ula, kami minta supaya dicabut umur kami ya Rasulullah. Kita apa menganggap orang ini bodoh ketika dia mengatakan ya Allah amitnil an, cabut umurku sekarang, cabut umur sekarang, dari terpesona dengan janji Allah yang tidak pernah dusta bahwa akhirat itu lebih enak. Lalu di dunia buat apa lama-lama? Nah, maka mereka memahaminya. Nabi memberikan pemahaman, nggak boleh minta mati, tapi mintalah supaya hidup lebih bagus ketimbang kematian. Jadi kalau memang lebih bagus, maka jangan meminta mati. Bisa jadi itu lebih bagus. Oke, Masya Allah. Pakai sebagai closing ini, apa kemudian benang merah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam akal kita, supaya kita senantiasa berpikir bahwa ayolah kita tuh sekarang, itu tadi, dunia sewajarnya saja. Yang menjadi target utama kita adalah kampung akhirat kita nanti. Apa yang perlu kita garis bawahi Pak Kiai? Kalau orang yang digambarkan sebagai abirus sabil, orang yang melakukan sebuah perjalanan, maka ketika dia berhenti di bawah pohon karena lelah, kemudian dia istirahat, dia makan, dia minum, pahamilah bahwa dia belum selesai dalam perjalanannya. Jadi ada sebuah perjalanan yang tidak ada ujung. Maka kalau dia memahamkan hidup kita ini hanya sekedar mampir, bahwa cuma sekedar meneguk air untuk supaya tubuh kita segar kembali dalam sebuah perjalanan, maka saya yakin dan percaya itu akan mengingatkan kita untuk berbekal lebih banyak ya, untuk perjalanan yang tanpa ujung itu tadi. Masya Allah, perjalanan yang lebih panjang, perjalanan yang kekal ya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih banyak, jazakallah khair ilmunya hari ini. Amin, amin. Sama-sama. Ini mencas saya di jiwa raga ini Pak Kiai, Masya Allah nih. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat ya. Jadi selalu berbagi ilmu yang luar biasa kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.